teman-teman yang masih ada waktu beberapa jam ke depan, kurang lebih ada 11 jam ke depan bagi teman-teman untuk mengumpulkan proposal, menggali ide apa yang bisa dilakukan sampai nanti kemudian terkumpul proposal itu di jam 23.59. Ini adalah serangkaian program, tadi sudah disampaikan oleh Gina, serangkaian program dalam rangka membekali para santri. Apa yang disampaikan, materi yang disampaikan oleh teman-teman dari Sagasitas itu, bagi sebagian santri mungkin kayak terasa kurang, apa ini manfaatnya, apa ya tujuannya. Karena tidak bersentuhan secara langsung dan dunia real dan dunia kerjaan yang memang berhubungan dengan itu. Tetapi kita semuanya tidak pernah tahu tentang masa depan kita akan berlabuh kemana. Kalau saya misalnya konsisten dan ilmu pesantren, tidak mau belajar yang lain, mungkin juga bingung apa yang mau saya lakukan hari ini. Karena itulah, sebagaimana karakteristik orang-orang pesantren pada umumnya itu adalah memiliki jiwa semangat pembelajar sepanjang hayat dan selalu ingin belajar sesuatu yang baru. Karena itulah apa yang nanti disampaikan oleh tim Sagasitas, saya berharap itu dapat diperhatikan dan baik, dipraktikkan dan baik, walaupun hari ini mungkin dirasa kurang apa manfaatnya, belum ketemu manfaatnya. Tetapi nanti ketika memasuki dalam dunia persaingan yang jauh lebih ketat, apa yang disampaikan oleh tim Sagasitas, materi mulai dari awal sampai nanti, itu akan jauh lebih, akan baru terasa dampaknya. Sama seperti dulu, saya belajar tentang misalnya hal-hal ilmu baru terkait dengan dunia teknologi misalnya. Baru kerasa belakangan ini, oh ternyata ini dampaknya. Ketika saya belajar tentang menulis misalnya, waktu itu saya tidak tahu apa dampaknya, selain dampaknya mendapatkan honor, tapi belakangan saya menjadi paham, oh ternyata dampaknya besar sekali. Karena memang ilmu itu tidak cukup hanya ilmu, kita membutuhkan juga keterampilan teknis, keterampilan skill. Karena itulah dalam prediksi McKinsey misalnya disebutkan bahwa akan ada lebih dari 9 juta pekerjaan yang akan hilang di 2030 sampai 2040, tetapi di saat yang bersamaan muncul ada jenis-jenis pekerjaan baru. Nah, salah satu contoh kalau teman-teman membayangkan susah apa kira-kira pekerjaan baru, contohnya kayak gini. Di tahun 70-an, 80-an, orang bisa mengetik dengan 10 jari. Itu sudah bisa punya pekerjaan sebagai juru ketik. Tetapi hari ini pekerjaan itu sudah tidak ada. Di tahun 70-an, 80-an misalnya, orang yang memiliki sepeda ontel itu sudah menjadi loper koran. Sudah bisa punya pekerjaan jadi loper koran. Tetapi hari ini tidak ada. Dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan muncul, yang itu membutuhkan keterampilan-keterampilan baru. Keterampilan-keterampilan baru itu salah satunya adalah problem solving, pemecahan masalah. Karena itulah kompetisi santri 4.0 itu diharapkan untuk menghadirkan pemecahan masalah, orientasinya. Apa yang menjadi masalah di pesantren, di lingkungan umat Islam, sehingga dibantu dipecahkan. Nah, kurang lebihnya dari saya, selamat mengikuti workshop diskusi dengan teman-teman dari Sagasitas. Nanti setelah penentuan 10 proposal terbaik, nanti mungkin kita akan memiliki serangkaian workshop yang jauh lebih intensif, bisa dalam 2 hari full misalnya, atau 3 hari full tentang coding misalnya, atau tentang HTML misalnya, atau tentang apa yang dibutuhkan sesuai dengan apa yang diperlukan terkait dengan proposal teman-teman semuanya. Kurang lebihnya, mohon maaf, selamat berworkshop, selamat berdiskusi. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Sagasitas itu memberikan manfaat buat pesantren. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Hatim Ghazali atas sambutannya sekaligus informasi ya teman-teman santri bahwa bagi yang belum mengumpulkan proposal, kami masih menunggu sampai jam 13
13.00. Afwan, 23.00 jam 12 malam. Oke, baik, kita memasuki acara inti, yakni pemaparan materi serial training Road to Santri Batch 3. Chatbot. Saya persilahkan kepada Mas Jainal dari Sagasitas Indonesia bersama tim, ada Mas Farid dan juga Mas Dana ya. Tafadhol untuk mengambil alih forum. Ya, baik. Mengaturkan sangat Mbak Gina dan juga Mas Hatim Ghazali atas waktu dan kesempatan kepada kami semua tim Sagasitas dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersama, diberi nikmat kesehatan, dan yang pasti kita harus bersyukurnya yang luar biasa, teman-teman semua kita dari pondok pesantren tentunya sangat bersuka cita pada hari ini kita bisa berdiskusi bersama, dan insya Allah kita akan memasuki series yang ketiga gitu Mbak Gina ya. Ya, betul. Ya, teman-teman sangat Mas Hatim, Mas Khaironi, dan juga Mbak Gina atas waktu dan kesempatan kepada kami tim Sagasitas untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman santri semua di pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, tentunya pada hari ini kita akan menajamkan kembali yang kemarin sudah disampaikan Mas Fatur. Yang pertama tentang image processing gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti silahkan Mas Dana dan Mas Farid Yuli Martin bisa open kamera ya. Ini dua teman yang akan menyampaikan materi untuk hari ini. Mas Dana nanti akan menyampaikan materi image processing yang kemarin AI secara umum sudah dijelaskan Mas Fatur. Nah, ini mungkin lebih detail lagi dan untuk apa sih? Dan kelihatannya materinya itu AI di sekitar kita gitu. Jadi Mas Hatim atau Mbak Gina, Mas Khaironi, jadi kita udah melangkah apa sih AI itu ya? Di mana-mana sudah AI gitu ya, artificial intelligence gitu ya. Seperti apa ini? Kita kok jadi kecerdasan buatan itu seperti apa? Nah, betul sekali Mas Hatim tadi mengingatkan, kayaknya sekarang nggak ada gunanya, tapi ya kita tidak tahu pastinya. Nah, sekarang eranya sudah tergantikan gitu ya. Gitu. Jadi sebagai contoh aja lah, dulu Mas Hatim dan saya sama aja kalau ngelamar itu pakai kertas gitu ya. Sekarang kan udah nggak begitu. Gitu ya. Pakai CV seperti itu. Nah, kemudian yang kedua nanti Mas Farid Yuri Martin, ini ST-nya baru saja ini Mbak Gina, baru lulus 10 hari yang lalu. Ini masih hangat gitu ya. Itu Mas Farid ya. Ini dua-duanya, baik Mas Dana maupun Mas Farid Yuli Martin, ini dua-duanya dari teknik fisika UGM, dua-duanya. Dan mudah-mudahan nanti bisa diskusi dengan teman-teman, dan nanti kita nggak usah jauh-jauh, tetapi apa yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita, di kehidupan kita sehari-hari. Gitu Mbak Gina, pengantar dari saya, dan kita persilahkan nanti Mas Dana dahulu, setelah itu nanti Mas Farid Yuli Martin. Dan tentunya ini apa istilahnya, untuk menyemangati, kita tidak mungkin bisa banyak bisa atau banyak belajar tanpa kita mencoba. Nah, itu dia. Jadi kita harus praktek, harus mencoba. Praktek atau orang zaman sekarang, anak-anak zaman now bilangnya hands on gitu ya. Hands on gitu ya. Jadi betul kita harus belajar untuk latihan gitu. Nah, selamat teman-teman sekalian. Teman-teman sekali lagi kepada tim RMI PBNU, Mas Hatim, Mas Khaironi, dan juga Mbak Gina. Waktu saya silakan. Halo Mas Dana, sudah siap? Ya, halo, suara saya masuk ya? Masuk. Yeah. Nah, ini Mas Dana. Ya, kalau Mas Hatim Ghazali sangat kenal kayaknya ayahnya Mas Dana ini. dari bahasa Arab UIN waktu itu Mas Hatim. Jadi ini Mas Dana ini ayahnya gitu. Cuman anaknya nggak mau belajar bahasa Arab, maunya fisika gitu ya. Ayahnya aja yang bahasa Arab gitu. Nah, monggo udah siap ya. Waktu saya serahkan kepada Mas Dana dan nanti dilanjutkan oleh Mas Farid Yuli Martin. Cuman ini saya warning dua-duanya, anak-anak teknik fisika itu Mbak Gina, maunya tuh kalau ngomong tuh cepat sekali gitu ya. Jadi di saat ini udah saya sampaikan, warning harus pelan-pelan. Teman-teman santri pelan-pelan. Nanti pokoknya teman-teman disela aja, Mas pelan-pelan, pelan-pelan gitu ya. Nanti jangan ngebut gitu ya. Oke.
Mungkin begitu. Terima kasih Mbak Gina, Mas Atin, dan juga Mas Hoironi. Silakan Mas Dana untuk dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di siang hari ini ya, walaupun secara daring karena ya ada pandemi seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Kemudian tadi juga sudah diawali dengan berdoa dan juga pembukaan, sehingga mungkin saya langsung saja ke materinya. Jadi di sini nanti sifatnya kita akan sharing saja. Jadi teman-teman, ya saya manggilnya teman-teman santri saja ya. Jadi nanti teman-teman santri bisa bisa tanya atau mungkin bisa berdiskusi apabila nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mungkin menarik seperti itu. Nah, kemudian mungkin saya akan mencoba untuk share screen. Nah, ini tolong untuk Mbak Gina, saya share screen-nya karena ini share screen-nya masih belum bisa. Ya, Udah terima ya? kasih. Ya, sebentar. Ya, oke, saya izin untuk share screen. Di sini saya akan mencoba membagikan materi terkait dengan image processing. Sebentar, ini sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah Sudah ya. terlihat. Nah, jadi image processing ini sebenarnya ini ya untuk memproses gambar. Jadi apa saja sih yang bisa nanti diproses oleh gambar? Jadi nanti bagaimana komputer itu memprosesnya. Nah, ini nanti akan kita coba pelajari. Sebenarnya ini juga tambahan ya. Jadi untuk melengkapi yang sudah dibagikan oleh Mas Fatur pada minggu yang lalu. Jadi nanti akan coba dielaborasi lebih bagaimana nanti image processing ini bisa mungkin diterapkan, dan nanti bagaimana ceritanya nanti kalau di dunia pesantren yang mungkin belum banyak ya bisa digunakan. Nah, jadi kita mulai dulu cerita tentang AI ya. Jadi image processing ini salah satu bagian dari AI yang kita gunakan ya. Jadi ini ada AI di sekitar kita. Sebentar, ini malah sebentar. Jadi tidak terlihat ininya ya, sebentar. Hmm. Ya, ini sudah terlihat share screen yang besar ya, Ya. slideshow. Ya, mohon maaf, ini tadi ternyata ada kesalahan. Jadi ini salah satunya mungkin yang sudah teman-teman santri tahu ya. Jadi Google Assistant ya. Jadi oke Google, biasanya mungkin misalnya kita males untuk mengetik ya, kita bisa tinggal ngomong oke Google. Nah, nanti dia akan mencoba aktif apabila kita bilang oke Google, kemudian nanti kita bisa melakukan apa saja. Nah, banyak. Dia Siri bisa ya, nanti Siri. ya dia nanti bisa mengingatkan kita, misalnya ada rapat nanti jam 8, nanti membuat alarm otomatis misalnya, atau nanti ada jadwal yang muncul di pop up notification seperti itu, atau nanti kita juga bisa misalnya searching di Google begitu. Dan ya, searching di Google misalnya bagaimana kondisi COVID hari ini ya. Nah, itu nanti misalnya nanti akan langsung muncul hasilnya. Atau kita juga bisa nih ada the weather today. Jadi ya cuacanya hari ini bagaimana, misalnya kita ingin bepergian keluar seperti itu. Jadi ini salah satu AI, tapi ini yang untuk ini ya, sound atau ya suara ya. Jadi rekognisi suara. Jadi mengenali suara. Tapi ini kita akan belajar hari ini untuk yang gambarnya ya, bukan untuk yang suara. Seperti itu. Nah, ini salah satunya ya, yang gambar yang mungkin bisa kita tahu yang
beberapa di daerah, salah satunya di Jogja ya, sudah ada e-tilang. Tentu di Jakarta, di kota-kota besar di Indonesia sudah mulai ada e-tilang ini. Jadi e-tilang ini nanti pertama dia harus mengetahui apa saja sih misalnya. Jadi misalnya harusnya lampu merah, tetapi dia menerobos lampu merah seperti itu. Nah, kemudian setelah tahu itu menerobos lampu merah, si kameranya itu harus mengetahui secara otomatis ini plat nomornya. Jadi tanpa kita harus memberitahu plat nomornya, dia harus tahu ini plat nomornya apa saja dan dibuat menjadi teks dalam si komputernya misalnya. Nah, ini nanti kan yang kita tahu bahwa tilangnya ini nanti akan menjadi otomatis sehingga ini nanti ketahuan ini pemiliknya siapa. Nah, tanpa kita bisa memproses plat nomornya, kita juga tidak bisa melakukan yang namanya e-tilang ini seperti itu. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa digunakan. Nanti mungkin dari kalau misalnya di pesantren itu nanti bagaimana ya, nanti bisa disesuaikan. Nanti ini dari gambarnya nanti mungkin diambil fitur, misalnya ini dalam hal ini fitur ini ya, fitur plat nomornya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nanti bagaimana kalau di pesantren. Karena di sini menariknya dari gambar ini saja dia bisa mengenali, oh ini alfabetnya B misalnya. Kemudian angkanya apa gitu. Jadi menariknya di situ dari e-tilang ini. Nah, jadi itu salah satu yang artificial intelligence yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kita bisa tahu apa sih, jadi mudahnya AI atau artificial intelligence itu suatu ya mesin, kita bisa tahu jadi mesin itu ya berperilaku seperti human, dia bisa belajar, dia bisa mengetahui dan belajar, ya dia cerdas gitu ya, maksudnya dia bisa belajar seperti layaknya manusia, tapi tentunya dia tidak bisa belajar sendiri. Awal untuk belajarnya kita harus memberikan materinya dahulu misalnya. Jadi dari data-data yang diberikan nanti si mesin ini akan belajar seperti itu. Entah nanti belajarnya, jadi cara paling mudah ya, jadi yang paling mudah misalnya tadi e-tilang tadi ya, e-tilang tadi dia harus belajar dahulu, misalnya ini tulisan B dalam foto seperti itu. Nah, dia harus belajar misalnya B itu dikasih gambar itu 50 kali. Sementara nanti yang ada tulisan Z begitu itu 50 foto juga. Nah, kemudian nanti baru bisa, oh bentuk B seperti ini baru ditransformasi ke bentuk misalnya B yang ada di dalam tulisan yang bisa diterjemahkan oleh komputer misalnya. Jadi dari gambar sendiri saja dia si AI ini nanti harus belajar terlebih dahulu. Misalnya gambar ya, misalnya setiap A B C D F G itu ada 50, sementara A B C sampai Z itu kan ada 26. Berarti nanti ada sekitar misalnya 1300 gambar seperti itu ya. Nah, itu nanti disuruh belajar, semakin banyak dia belajar, semakin bisa dia membedakan antara A sampai Z seperti itu. Nah, nanti baru diberitahu, oh ini A, ini B, ini C, seperti itu dan seterusnya. Itu nanti cara belajarnya si AI-nya ini. Nah, jadi kemudian nanti AI-nya ini bisa dijalankan di mana saja sih? Pertama di cloud, yang kedua di edge. Nah, saya akan mencoba untuk bercerita tentang di cloud dulu. Jadi AI di cloud itu contohnya ya di AWS ini. Jadi misalnya AI on cloud itu kita begini. Kita membuat suatu perangkatnya misalnya ini ya, speaker asisten yang kita tahu mungkin Alexa begitu ya. Nah, Alexa atau yang dari AWS misalnya ya. Nah, itu namanya Alexa, speaker asisten seperti Oke Google, tetapi bentuknya seperti speaker gitu ya kalau Alexa itu. Nah, itu salah satu AI on cloud. Maksudnya gimana? Jadi model AI-nya, jadi AI-nya itu sendiri, atau biasa mungkin kita tahunya ini ya, file AI-nya, modelnya ya semacam itu dijalankan melalui cloud. Jadinya
kita itu tidak perlu yang namanya komputernya, atau kita tidak perlu punya mikroprosesornya untuk menjalankan AI-nya. Tetapi kita cukup punya internet yang bisa menyambungkannya. Jadi di Alexa itu nanti dia yang namanya Alexa itu yang penting ada internet ya. Jadi misalnya terhubung sama WiFi, kemudian nanti si Alexa itu juga nanti bisa ngobrol sama kita misalnya, jadi asisten kita ngobrol begitu, atau mungkin mengingatkan waktu sholat dan lain-lain yang bisa nanti dilakukan. Nah itu nanti di cloud. Tapi kalau di edge ini maksudnya kita itu biasanya melakukannya secara lokal atau ya harus punya komputer sendiri atau mikroprosesor sendiri. Nah, contohnya AI on Edge ini yang mungkin bisa kita tahu bisa digunakan untuk monitoring. Yang paling mudah misalnya monitoring, kita misalnya punya kolam ya, kolam ikan. Kalau di pesantren kan ya ada beberapa yang punya misalnya kolam ikan gitu ya. Entah kolam ikan lele atau kolam ikan nila dan seterusnya. Nah, misalnya kita ingin menerapkan AI-nya tersebut di kolam tersebut. Nah, monitoringnya seperti apa? Nah, nanti misalnya untuk mengetahui kualitas air, kita perlu tahu misalnya ini ya, pH-nya, kemudian kadar oksigennya, kemudian nanti dari kamera digunakan kamera untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah ada ini, ada ikan yang punya penyakit misalnya. Biasanya kan ikan yang penyakitan misalnya kena jamur itu kan ini ya biasanya malah merusak yang ya bisa bisa ke yang lain. Nah itu bakal tidak baik ke depannya. Nah jadi tanpa kita harus tahu secara langsung itu nanti bisa kita mengetahui. Nah ini yang salah satu yang menarik. Nah jadi nanti ceritanya begini, AI on Edge-nya ini dari komputernya dia nanti mengetahui oh ini dari gambar misalnya gambar ikan gitu ya yang bergerak kemudian dia tahu apakah airnya sudah harus diganti atau mungkin dari kameranya dia tahu misalnya si ikannya ada yang sakit gitu ya. Nah itu nanti akan langsung diproses oleh si mikrokomputernya itu atau komputernya sendiri, kemudian nanti akan mendapatkan feedbacknya nanti misalnya ini ada ikan yang sakit gitu misalnya atau mungkin airnya harus diganti dan seterusnya seperti itu. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau di cloud kita tidak butuh yang namanya komputernya atau prosesornya begitu, otaknya dari komputer, tetapi yang penting ada internet. Tapi kalau di edge yang nanti mungkin bisa digunakan secara langsung tanpa harus ada internet, kita harus beli yang namanya perangkat kerasnya atau komputernya seperti itu. Nah, tapi ini terserah ya nanti ya dalam pengembangannya nanti ada pertimbangan biaya dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Nah, jadi nanti kita di image processing ini kita akan mencoba menggunakan Amazon Recognition dan juga nanti mungkin ada studi kasus yang sederhana menggunakan coding Python. Mungkin nanti beberapa teman-teman yang misalnya belum paham mengenai Python nanti ya cukup melihat saja, tapi mungkin misalnya nanti ada yang tertarik nanti mungkin bisa dibuatkan ini ya tutorialnya misalnya untuk Pythonnya seperti apa dan nanti filenya nanti bisa dijalankan seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, jadi contoh eksperimen yang nanti bisa dilakukan oleh Amazon Recognition atau nanti yang dinamakan image processing ini yaitu monitoring pelanggan. Nah, sebenarnya ini yang paling sederhana ya tidak paling ya, tapi ini sederhana yang bisa sebenarnya tidak harus dilakukan dalam cloud, tapi misalnya dalam komputasi biasa itu bisa. Jadi cukup menggunakan komputer dan misalnya dengan kamera. Nah, contohnya misalnya ini ya. Kamera mendeteksi ada objek, kemudian menghitungnya. Nah, jumlah orang yang dideteksi itu akan dikirim ke database. Nah, nanti entah dalam cloud atau nanti bisa di database lokal. Nah, nanti akan ada dashboard menampilkan jumlah orangnya. Nah, ini kita bisa lihat ini ya, misalnya ini Mas Fatur yang kemarin. Nah, ini pintu masuk misalnya 1 orang, nanti misalnya keluar, nanti
berapa. Nah, nanti akan dijumlahkan misalnya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh mudahnya nanti frame-nya seperti apa, atau nanti kita bisa menggunakan batas garis yang mana misalnya dia masuknya dari bawah ke atas, itu nanti masuk, kalau dari atas ke bawah dia nanti keluar. Jadi kita tahu pelanggan yang ada di suatu supermarket dalam satu hari itu berapa, dan nanti jumlah dalam sekarang yang dalam sekarang itu berapa, terutama misalnya sekarang PPKM ya, misalnya maksimalnya 25% atau 50%, kita bisa mengetahui dari monitoring pelanggan ini. Itu salah satu contoh yang image processing. Jadi misalnya yang paling ini yang masih sederhana ya. Jadi kalau yang sudah diterapkan nanti misalnya sudah di pintunya, di pintu masuknya, kemudian nanti akan ada apa ya? Jadi seperti tanda apabila nanti seseorang masuk, nah ini nanti ketahuan, oh ini masuk, oh ini keluar. Nah, jadi kita bisa langsung tahu tanpa misalnya harus menghitung dari ini ya, petugas yang ada di lapangan seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, kita mungkin langsung ke Amazon Recognition-nya, tapi sebelum itu mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait ini image processing-nya mungkin. Kalau belum mungkin saya lanjutkan dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan AWS Educate untuk mencoba mengakses konsol. Jadi konsolnya ini nanti kita akan mencoba main-main saja, tidak langsung apa, misalnya memprogram seperti itu, tapi kita tinggal menggunakan service yang ada di AWS, yang mungkin nanti dari teman-teman santri bisa tahu, oh ini kira-kira bisa digunakan di bagian ini atau di sini atau di sana, terutama nanti di pesantren untuk perkembangan pesantren. Nah, ini mungkin saya coba buka dahulu karena ini AWS account saya juga sudah tidak aktif. Saya menggunakan Classroom di sini untuk mencoba mengakses. Nah, di sini ada Go to My Classroom. Nah, di sini ada beberapa kelas yang saya jadi student. Saya coba klik saja. Nah, ini tampilan kelasnya. Nah, ini saya coba klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Vocarium, yaitu akun kita. Kemudian saya coba klik AWS Console yang akan muncul seperti ini. Nah, ini AWS Console. Nah, kita sekarang akan mencoba main-main dahulu di Amazon Recognition ini. Nah, Amazon Recognition ini salah satu yang bisa kita gunakan untuk coba-coba ya. Jadi kita mencoba demonya nanti sebelum kita melanjutkan. Tetapi yang jelas ini Recognition ini base-nya dasarnya yaitu image processing. Tapi kalau misalnya nanti belajar lebih lanjut, nanti akan lebih mengetahui bagaimana dasarnya seperti itu ya. Tapi kita akan sekarang mencoba langsung saja bagaimana sih diterapkannya. Nah, mungkin yang paling mudah ini ya, label detection begitu ya. Ini ada beberapa demo yang nanti mungkin bisa kita coba. Nah, ini misalnya label detection. Nah, ini kita tahu misalnya ini di dalam satu gambar itu ada apa saja sih gambarnya. Nah, di sini dia bisa mengetahui ada mobil, ada wheel atau roda, ada orang misalnya person begitu ya. Kemudian di sini ada skateboard. Nah, kemudian di sini ya kita bisa banyak yang nanti bisa dicoba. Di sini yang kita lihat hasilnya yaitu car, mobil. Dia yakin 98% bahwa dia mobil. Di sini juga ada automobile. Automobile yang bagian mana nih? Ya, kemudian ada vehicle, transportation, person, dan lain-lain. Kita juga bisa mencoba sendiri ya. Misalnya kita punya gambar begitu ya. Kita punya gambar. Nah, misalnya gambar Jakarta, salah satu jalan Jakarta ini ya, saya upload coba. Nah, dia juga bisa tahu. Ya, sementara ini ada mobil, tapi ini tidak tahu kalau ini sepeda motor ya.
tapi taunya ini person karena mungkin tidak terlalu terlihat untuk sepeda motor. Nah, mungkin nanti bisa digunakan yang lainnya. Oh, ini kemudian ini yang seharusnya ini mungkin panel surya ya, tapi ternyata malah dideteksinya malah bird atau mungkin burung. Nah, ini yang mungkin kesalahan ya, yang kesalahan yang harus diketahui dalam pembuatan nanti modelnya seperti itu. Itu yang mungkin. Nah, di sini kita bisa lihat bird, dia yakin si mesin ini atau si modelnya ini yakin ini 61,5% itu burung. Tapi ternyata salah ya. Jadi sekitar 38,5%-nya itu salah. Nah, ya, dia termasuk yang salah seperti itu. Jadi ini yang menjadi ini ya concern atau yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan image processing seperti ini. Kenapa ya? Kadang mungkin bisa salah karena bisa saja panel surya seperti ini itu tidak diajarkan di mesinnya seperti itu atau di modelnya. Jadi model kecerdasan buatannya itu tidak diajarkan untuk mengetahui bahwa ini panel surya. Jadi adanya di database yang sudah diajarkan itu burung. Jadi dia mengira di sini burung seperti itu. Nah, kemudian mungkin nanti bisa digunakan kira-kira apa sih yang nanti misalnya mungkin digunakan untuk santri dari deteksi seperti ini. Jadi dari gambar atau dari foto atau mungkin nanti dari kamera yang bisa nanti dideteksi apakah nanti ada maling atau yang lainnya. Kemudian di sini ada image moderation. Image moderation ini digunakan untuk apa? Jadi digunakan sebenarnya untuk mengetahui kontennya itu sensitif atau tidak. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa nanti ini si kontennya ini sensitif atau tidak. Apakah nanti misalnya khusus untuk anak-anak atau nanti mungkin terlalu terbuka dan lain-lain. Nah, ini ada contoh tapi ini saya blur saja. Jadi contohnya orang ya menggunakan bikini tapi ini tidak saya lihatkan tapi kita lihat hasilnya. Jadi di hasilnya ini sugestif. Jadi hasilnya ini dalam gambar ini untuk ya bisa untuk sugesti seperti itu. Kemudian hasilnya ada gambar female atau cewek perempuan gitu ya yang menggunakan swimwear atau underwear. Kemudian revealing clothes, jadi menggunakan pakaian terbuka. Nah, ini digunakan untuk apa? Jadi di sini dia bisa digunakan untuk memfilter apakah nanti misalnya kita tidak mau anak-anak kita atau misalnya santri-santri kita itu nanti membuka hal yang seperti ini. Nah, nanti kita bisa tahu, oh ini seperti ini. Nah, nanti bisa nanti diblok atau semacamnya. Nah, ini yang digunakan untuk image moderation. Tapi untuk misalnya ini ya, di dunia industri biasanya ini digunakan untuk branding atau iklan. Jadi kita tahu bahwa objek kita atau target kita itu nanti misalnya suka yang misalnya tertutup misalnya atau mungkin target kita soal hijab. Nah, nanti kita harus tahu oh ini yang menggunakan hijab atau yang lainnya seperti itu. Jadi ini yang bisa digunakan juga apakah nanti buat filter atau nanti buat branding itu kembali ke teman-teman santri semua bagaimana nanti penerapan aplikasinya. Yang penting untuk kebaikan juga bersama seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanya melalui chat atau langsung on mic saja, tidak apa-apa. Kemudian di sini ada visual analysis yang mana kita bisa mencoba. Ini sebenarnya sudah cukup banyak ya kalau misalnya nanti teman-teman ingin mencoba. Jadi kita bisa memasukkan misalnya analisis wajah ya. Kira-kira ini apakah orangnya itu smile atau kemudian apakah happy dan lain-lain. Nah, nanti kedepannya dari facial analysis ini bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk yang namanya mengetahui apakah dari gimmicknya itu berbohong atau tertekan dan lain-lain. Jadi kita bisa tanpa belajar psikologi begitu ya, tapi dalam pembuatannya harus belajar psikologi begitu ya. Itu bisa tahu bahwa oh ini orangnya misalnya smile atau tersenyum tapi sebenarnya tertekan misalnya. Terutama nanti biasanya digunakan dalam kampanye begitu ya, kampanye atau yang lainnya. Jadi kita tahu bahwa oh ini misalnya mukanya dalam misalnya di hadapan teman-teman semua sebenarnya dia masih kurang yakin atau gugup misalnya, itu ketahuan nanti bagaimana.
Nah, nanti bisa dicoba bagaimana baiknya sehingga nanti nggak harus ke kampanye. Misalnya nanti belajar untuk dakwah atau yang lainnya, kita bisa tahu seberapa bagusnya nanti analisis dari mukanya dalam misalnya berbicara di depan umum misalnya. Selain itu kita juga ada yang ini ya, ada celebrity recognition di mana dia bisa mengetahui ya orang-orang terkenal di dunia ya. Misalnya Jeff Bezos, ini yang punya Amazon ya. Nah, ini yakinnya 100%. Kita bisa lihat, nah ini namanya Jeff Bezos. Nah, dia ini ya, dia belajar gambarnya itu. Si celebrity recognition ini diambil dari internet ya. Jadi internetnya ada IMDb seperti ini, link-link seperti ini. Jadi link-link dari Amerika. Nanti kita mungkin bisa ngupload salah satunya misalnya gambar selebriti Indonesia misalnya. Atau mungkin nanti ada mau dicoba yang lain. Nah, misalnya ini ada, oh ini ada Raisa tadi saya coba misalnya. Nah, ini misalnya ada Raisa, kita coba, nah dia akan mencoba analyzing. Nah, ini match confidence-nya 100% misalnya. Nah, kita juga bisa mencoba misalnya ada dua begitu ya. Dua, misalnya ini sama Isyana. Nah, ini Isyananya 90% yakin bahwa modelnya Isyana. Nah, nanti mungkin kita juga bisa mencoba apakah dia bisa digunakan untuk merekognisi bahwa itu orangnya asli atau tidak dan lain-lain seperti itu. Jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan yang nantinya ke depannya. Ini juga ada text face comparison. Nah, nanti di sini saya akan mencoba untuk ini ya, salah satunya menggunakan Python. Mungkin nanti ya Bapak teman-teman begitu bisa mencobanya. Kalau yang sudah kenal, tapi nanti misalnya ada yang tertarik, akan coba saya buatkan ini tutorialnya begitu. Nah, ini dia referensinya seperti ini, dia comparison. Nah, dia akan mencoba mengcompare 3 orang. Nah, ini 3 orangnya ini salah. Misalnya kita ganti. Nah, ini ada yang sama. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satu contoh yang paling ini ya, yang di masa depan mungkin banyak ya, untuk mobil otomatis seperti Tesla dan lain-lain. Jadi dalam mobil otomatis dia harus bisa yang namanya mendeteksi gambar-gambar, mendeteksi sekitarnya ya, entah itu nanti polisi tidur, mobil, atau nanti lampu lalu lintas dan lain-lain. Nah, itu semuanya harus bisa dideteksi dari lingkungannya seperti itu. Nah, itu salah satunya. Mungkin nanti kedepannya ada yang lain. Nah, ini tantangan bagi santri semua, teman-teman semua, bagaimana nanti di pesantren itu bisa digunakan seperti itu. Kira-kira penerapan yang paling cocok seperti apa sih seperti itu? Ya, itu kayak Google Lens dan bisa deteksi psikologi luar biasa ya, benar sekali. Jadi kita sebenarnya kalau bisa itu membuat ya punya kita sendiri, walaupun nanti misalnya menggunakan service dari Google atau AWS seperti itu ya, yang mana itu sangat kedepannya bakal sangat berguna ya, karena nanti kita juga menjadi pengembang, tidak hanya pengguna seperti itu. Harapannya kedepannya seperti itu. Nah, mungkin saya akan mencoba ini ya, mencoba untuk tutorial bagaimana di Python-nya sih seperti itu. Nah, mungkin tapi sebelum itu mungkin ada yang bertanya, ini ada siapa ya yang mau bertanya? Ada mungkin Al Hidayat TV mungkin. Ini kebetulan raise hand. Silahkan. Oh, sepertinya tidak. Sepertinya Iya, belum tidak. ada sepertinya. Oke, kalau belum ada pertanyaan mungkin nanti di akhir akan mencoba diskusi. Tapi mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau melalui chat ya. Ya, raise hand nanti kalau ada yang mau Ya, bertanya ya. ya. Oke ya. Lanjut dulu mungkin Mas Dana. Oke. Kita mungkin akan lanjut. Di sini saya akan mencoba ini ya, hands on tapi menggunakan Python. Tidak, tapi dalam Pythonnya ini kita mencoba untuk menggunakan yang namanya service AWS seperti itu. Nah, mungkin beberapa dari teman-teman santri belum bisa menggunakannya langsung walaupun saya kirim filenya. Kenapa? Karena mungkin beberapa belum ada yang install Python
ini Python ini bahasa pemrograman ya maksud saya. Jadi bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk image processing atau pemrosesan gambar seperti itu. Nah, mungkin nanti kedepannya kalau misalnya ada yang tertarik bisa nanti dicoba dalam hal processing ini. Nah, di sini mungkin kemarin sama Mas Fatur sudah, tapi di sini saya akan coba yang beda, yaitu untuk komparasi, yaitu komparasi yang di sini tadi, yang ada di sini compare ini ya, face comparison. Tapi saya coba langsung di Python-nya seperti apa. Nah, mungkin nanti ya teman-teman semua yang misalnya tertarik nanti bisa mungkin diberi filenya atau mungkin misalnya sudah belum punya Python-nya nanti bisa dibuatkan tutorialnya. Nah, ini coba saya buka dahulu filenya. Nah, di sini masih loading. Nah, di sini sudah cukup terlihat ya. Di sini kita oh iya, kalau di sini perlu yang namanya interpreter. Sebentar, saya hubungkan dahulu. Interpreter ini digunakan untuk ini ya, untuk mengetahui jadi dia bisa menerjemahkan bahasanya seperti apa. Dia harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Nah, oke, di sini mungkin bagi yang belum tahu, nah kita untuk image processing di Python atau pemrograman itu biasanya menggunakan yang namanya CV2 atau yang dinamakan OpenCV. CV itu apa? Yaitu computer vision. Jadi bagaimana si komputer itu bisa melihat ya, tapi kan nanti menggunakan yang namanya kamera seperti itu. Kemudian nanti bisa menggunakan yang namanya NumPy. Ini suatu library juga yang sudah ada, kita tinggal menggunakan. Ini digunakan untuk ini ya, mengolah matriks atau data-data dalam jumlah yang banyak, bentuknya angka-angka seperti itu. Kemudian Boto3 ini digunakan untuk nanti terhubung sama AWS-nya. Nah, di sini untuk mengaktifkannya kita harus terhubung dengan klien dari, kita harus menghubungkan ke AWS-nya, di mana kita ingin menghubungkan ke recognition, ke recognition-nya. Nah, di sini ada AWS key dan access key, di mana itu ada di akun AWS kita. Jadi di sini teman-teman semua, nah jadi yang sudah punya akunnya baik dalam bentuk classroom seperti ini atau punya AWS account seperti ini yang masih ada dolarnya, itu nanti di Vocarium-nya seperti ini kan. Kalau biasanya kita mencoba di AWS Console, kita bisa coba lihat di account details. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat yang namanya AWS CLI ini ya, kita show. Nah, di sini ada AWS Key ID. Key ID-nya coba kita copy. Ini kita copy. Sebentar. Kita copy satu-satu ya. Kemudian yang aksesnya satu yang bawahnya. Kemudian terakhir ini yang panjang ini ya. Dari F sampai A. Nah, ini kita hapus. Ya, sudah semua. Kemudian kita ingin yang namanya komparasi file. Jadi caranya mudahnya kita akan membuka file, jadi yang namanya source file ini dan target file. Nah, kita mengambil dari yang namanya klien dari si AWS yang namanya recognition ini. Kita ingin tahu similarity-nya berapa. Nah, kita akan menganggap kalau kemiripannya 80% lebih, dia dianggap yes seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya bagaimana nanti mengambil gambar, mengambil dari si AWS-nya, kemudian di sini akan mencoba untuk ini ya, mengecek similaritasnya, kemiripannya berapa persen, dan juga dari bounding box. Bounding box itu kotaknya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya CV2. CV2 ini yaitu tadi computer vision ya. Ini nanti untuk mengakses yang namanya
kamera yang ada di entah nanti di laptop atau mungkin punya webcam sendiri seperti itu. Nah, kita akan mencoba membaca kameranya seperti apa, angka-angkanya bagaimana. Nah, nanti ada frame-nya. Nah, kita coba ya. Mohon maaf, ini saya harus mematikan dahulu videonya karena ini akan digunakan di kameranya ini. Bisa dicoba. Nah, di sini saya akan mencoba membandingkan. Ini ada gambar 3x4 JPG. Kita coba lihat gambar 3x4 JPG itu apa. Nah, ini foto saya. Akan coba saya bandingkan dengan wajah saya. Nah, ini saya coba run. Sebentar. Oh, ini ada yang salah. Sebentar. Ya, coba di-run lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Ada kamera seperti ini. Nah, nanti misalnya saya klik spasi. Sebentar, ini. Nah, kemiripan wajahnya 99,99% misalnya di sini. Nah, ini satu itu berarti wajahnya mirip, maksudnya seperti itu. Misalnya saya cek lagi spasi. Nah, ini kelihatan ya untuk kemiripan wajahnya. Ini coba saya exit, kemudian coba saya ini ya, foto 2 misalnya. Foto 2, oh ini gambar Kaisang ternyata. Kita coba misalnya kalau ini gambar apa? Oh, ini gambarnya Mas Fatur. Misalnya kita coba foto 2.jpg, kita coba gambarnya Kaisang misalnya. Foto 2 gitu ya. Mudah saja, kita cukup tinggal ubah saja di bagian sini. Kita akan mencoba membandingkannya. Kita run. Ya. Kemudian kita coba klik. Waduh. Nah, 0 ya. Jadi kemiripannya nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Ini 0. Dan ternyata agak putus-putus ya dalam pemrosesannya. Nah, 0 seperti itu. Nah, nanti mungkin kedepannya nanti ini bisa langsung dicoba. Gimana nanti ini ya, misalnya tertarik bisa nanti dibuat tutorialnya, yang mana kita juga bisa ngambil untuk apa, untuk labelnya dan lain-lain. Nah, mungkin susahnya dari label detection atau yang seperti ini tuh apa sih, yaitu mencari yang namanya dataset. Dataset itu data yang dibuat untuk belajar si modelnya, karena kan datanya itu bisa saja 100.000 gambar, 10.000 gambar, dan seterusnya. Yang mana kalau kita mencari sendiri secara manual itu kan capek ya, butuh waktu seperti itu. Nah, enaknya kalau di cloud itu mereka sudah ini ya, sudah buat model yang dibuat belajarnya, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita nanti belajar buat sendiri seperti itu. Nah, itu kalau digambar. Jadi kita harus perlu yang namanya gambar yang sangat banyak. Itu berlaku juga misalnya nanti kita ingin membuat suatu ini ya, suatu alat yang bisa mendeteksi kematangan buah secara otomatis. Nah, itu kan berarti misalnya buah mangga. Kita harus mencari data yang mana ini mangga yang matang, ini setengah matang, ini yang tidak matang. Itu misalnya kalau bisa ada 1.000 masing-masing, yang matang, yang tidak matang, yang setengah matang. Baru nanti dibuat belajar sih ini alatnya seperti itu. Itu yang nanti mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya untuk image processing. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang tertarik untuk membuat dan semacamnya, kita juga bisa kedepannya bagaimana dan seterusnya. Jadi siapa tahu ada yang kembarannya tertukar gitu ya. Nah, ini lucu ini, PP Nur El Falah ini mantap. Kita bisa cari kembaran kita di seluruh dunia. Ya,
Ya seperti itu ya. Mungkin itu yang nanti yang cukup bisa saya sampaikan untuk image processing. Namun mungkin kita bisa diskusi dahulu apabila ada pertanyaan atau mungkin yang bisa disampaikan terkait nanti dikembangkannya di pesantren seperti apa. Nanti sebelum kita ke chatbot yang akan disampaikan oleh Mas Farid seperti itu. Mungkin ada beberapa yang mau berpendapat. Silakan para master trainer, teacher, dan juga para santri yang mau bertanya, mungkin ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ya. Mumpung Izin Mas. tanya, Mbak. Ya, silakan. Iya, boleh Mas Ahmad Edi, silakan. Untuk face recognition-nya ini di dalam tadi apa ya istilahnya ya, di dalam pemrosesannya itu menggunakan metode apa ya, Mas? Terima kasih. Oke. Ini saya coba ulang ya. Jadi dalam pemrosesan face recognition yang untuk ini ya, yang tadi saya gunakan untuk hands on ya, itu untuk menggunakan metode apa begitu ya, kalau tidak salah yang saya tangkap dari pertanyaannya. Jadi mungkin akan saya jawab langsung saja. Jadi karena tadi kita menggunakan yang namanya Amazon Recognition langsung, yang tadi kan menggunakan yang namanya Boto 3 begitu ya. Boto 3 itu dia bisa mengakses server klien yang ada di AWS. Nah, nanti kita bisa ngambil misalnya yang gratis-gratis karena kan kita ini yang gratisan ya. Karena tidak berbayar. Nah, di sini kita hanya bisa mengambil modelnya apa yang sudah dipelajari oleh si recognition ini. Kita tidak bisa ini ya, pengen misalnya menggunakan deep learning model ini misalnya, atau mungkin yang model yang seperti ini, atau machine learning yang seperti apa, karena kita langsung menggunakan di Amazon Recognition. Nah, dia menggunakan apa saya juga kurang tahu sebenarnya, karena sudah dipelajari oleh pihak AWS-nya. Itu mungkin kelemahan dari cloud ya. Kalau di cloud kan kita tinggal menggunakan, kita nggak tahu dalam pengembangannya sebenarnya modelnya ini gimana, karena kan deep learning based visual analysis service, dia langsung saja belajarnya seperti apa. Nah, nanti kalau yang tertarik untuk membuat modelnya itu nanti ada di service yang lain yang namanya nanti Amazon SageMaker, yang tertarik gitu ya. Nah, tapi lebih ini untuk deploy machine learning model, AI dan lain-lain. Nah, jadi tetapi kalau memang ingin belajar lebih bagaimana ini nanti bisa belajarnya, itu nanti ya kita harus belajar Python-nya dahulu, membuat model sendiri misalnya dari deep learning-nya, atau mungkin buat dari machine learning-nya, misalnya ingin membuat random forest, model yang lain itu bisa. Cuman karena ini kita langsung saja menggunakan service-nya, kita hanya menggunakan model yang sudah jadi dari Amazon, yaitu dari recognition ini. Jadi saya juga sendiri belum tahu Pak Ahmad Edi untuk ini ya, apa modelnya yang pastinya itu seperti apa, yang jelas mereka menggunakan deep learning, tapi bagaimananya pastinya saya juga tidak begitu tahu back end-nya seperti apa. Begitu Pak, apakah menjawab? Terima kasih Mas. Ya, matur suwun. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan dilanjutkan dahulu ke Mas Farid untuk chatbot. Tapi sebelum itu ini ya, jadi kalau di santri saya juga kurang tahu ya, mungkin yang paling banyak di bagian mana untuk misalnya ini apa kamera atau CCTV ya, paling banyak ya mungkin untuk tahu sandal yang dipinjam orang atau mungkin
gosip gitu ya. Kemudian atau mungkin dari CCTV kita tahu ada orang lain yang bisa masuk tanpa izin dan lain-lain mungkin ya. Karena ya kita sendiri ini ya yang bisa dilakukan mungkin nggak banyak, karena kalau di pesantrennya langsung dari CCTV-nya ya mungkin untuk keamanan begitu ya, lebih ke keamanan. Nanti ke depannya bisa dibuat yang lainnya di mana bisa untuk belajar secara interaktif atau yang lain-lain yang tentunya kita bisa ini ya explore dahulu bagaimana nanti baiknya. Nah, untuk nanti teknisnya misalnya belajar pemrogramannya atau yang lainnya itu nggak masalah, yang penting nanti bagaimana nanti membuat idenya nanti di pesantren atau bisa dibuat bisnis yang basisnya nanti di pesantren. Itu ya sangat bagus juga begitu, karena juga untuk sustainable ya, untuk berkelanjutan dari pesantren sendiri seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan ini dari Thoriqul Falah. Keluarin dia. Silakan, itu ada yang raise hand. Ya, Silakan Mas, dari pesantren mana Thoriqul Falah? Silakan Mas. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan atau kepencet mungkin ya. Iya, mungkin kepencet. Kalau dipanggil-panggil enggak nyaut. Dari Thoriqul Falah. Ya, masuk. Iya. Udah masuk suaranya, Pak? Masuk, ya. Benar. Mau bertanya. Itu cara mempublikasikannya itu seperti apa ya, Mbak? Kang. Oh ya. Jadi mempublikasikan ya. Jadi kalau kita Iya. Ya. Jadi kalau di dunia IT mempublikasikan biar bisa langsung dicoba itu yang namanya deploy ya. DEPLOY, deploy bahasa Inggrisnya. Jadi bagaimana mempublikasikan misalnya model yang sudah kita dapat nanti misalnya di website atau mungkin di HP atau mungkin di komputer kita sendiri seperti itu ya. Nah, nanti itu sebenarnya agak masih jauh kalau misalnya kita saja belum misalnya paham tentang ini, tapi oke, akan coba saya jelaskan. Jadi untuk bisa langsung digunakan dan bisa disebarkan begitu ya, di deploy yang tadi ditanyakan itu, kita pertama yang jelas model atau aplikasi kita yang akan kita gunakan itu pertama harus sudah bisa digunakan dahulu secara misalnya seperti tadi ini aja misalnya buat ini misalnya. Nah, aplikasi yang sudah tadi untuk komparasi wajah tadi ini kan yang namanya ini ya pemrograman di yang namanya kalau kita belajar yang namanya back end itu di balik layarnya begitu. Nah, kita kemudian nanti kita dari yang tadi kita gunakan lah untuk komparasi inilah nanti kita bisa menggunakan, nanti saya membuat aplikasi atau mungkin di komputer begitu ya, yang namanya nanti membuat yang namanya tampilan programnya yang mana kita bisa kita gunakan. Karena kan kalau orang awam lihat program kayak gini kan bingung ya. Nah, kita harus membuat yang namanya tampilan yang bisa tinggal diklik seperti ini. Tampilan seperti Google, tampilan ini yang bisa kita tinggal klik tanpa harus tahu program di belakangnya. Nah, itu kita harus membuat itu dulu, tampilannya di mana nanti misalnya kita bisa masukkan komparasi gambarnya. Misalnya kok gambarnya kan kita bisa masukkan nih, upload gambar kita sendiri. Kita bisa ngupload gambar kita sendiri, kemudian nanti izin mengaktifkan kamera. Izin mengaktifkan kamera untuk apa? Untuk misalnya ini ya, mendeteksi wajah kita melalui kamera. Nah, itu nanti baru bisa digunakan. Nah, untuk menggunakannya itu nanti juga ada program yang lain yang nanti ya kita harus masih terus belajar ya. Ada yang nanti bisa menggunakan HTML, misalnya website, ada yang menggunakan nanti Laravel, atau nanti ada yang tertarik juga untuk membuat di Android, ada yang namanya Golang dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang nanti bisa dikerjakan. Yang jelas nanti kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan
itu ini ya dibagi-bagi tugasnya. Kenapa? Nanti ada yang nanti belajar untuk websitenya misalnya, atau pengembangan aplikasi Androidnya, atau ada nanti yang belajar untuk model machine learningnya. Jadi semuanya itu dalam satu kelompok atau grup itu bisa belajar bareng-bareng dan bisa saling membuat jadi satu begitu ya, dan bisa langsung digunakan. Karena kalau baru ini itu kan kita hanya bisa mencobanya ya di komputer saya saja, tapi belum bisa untuk dicoba untuk misalnya di orang lain, karena ya teman-teman yang misalnya tidak bisa paham pemrograman ya bingung ini tulisannya apa. Nah, tapi kalau misalnya sudah dibuat tampilan seperti ini kan enak ya, kita tinggal misalnya upload begitu. Karena di baliknya ya juga ada program seperti ini sebenarnya, cuman kita taunya oh ini tinggal upload, tinggal klik-klik seperti itu. Karena semakin mudah kita menggunakannya ya websitenya itu semakin bagus seperti itu. Mungkin begitu Mas Kak Thorikul Falah. Untuk mencoba deploy mungkin harus lebih ini ya, ada yang namanya website lain atau nanti dari service AWS juga ada seperti itu. Karena Terima kasih. ya, kalau tidak ingin belajar ya mungkin bisa langsung dari service AWS, tetapi yang jelas ya berbayar ya. Kita tinggal klik-klik aja kalau di AWS ini. Misalnya ingin menggunakannya, kita tinggal klik-klik aja. Nanti misalnya menggunakan EC2 atau membuat website dari sini semuanya yang nanti dia digabungkan dengan recognition ini. Tetapi ya tentunya berbayar. Karena ya mau nggak mau ya, karena kan kita sudah menggunakan banyak servisnya misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya untuk percobaan seperti ini kita masih gratis. Tapi kalau misalnya ingin membuat yang aplikasi yang keren gitu ya, kita bisa nanti ajarkan begitu bagaimana caranya. Nanti misalnya membuat websitenya, dari websitenya kemudian database-nya dan aplikasi lainnya yang nanti dihubungkan dengan Amazon Recognition ini tanpa kita harus ngoding, tetapi kita tentunya harus paham dasarnya dari cloud-nya seperti itu. Mungkin seperti itu bedanya ya. Kalau di cloud itu kita kadang tidak perlu belajar pemrograman, kita tinggal pakai aja tanpa tahu di belakangnya seperti apa. Yang penting bisa menghubungkan antara A dengan B, B dengan C, C dengan A, dan seterusnya. Tapi kalau kita tanpa cloud, kita harus belajar dasarnya dahulu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya izin stop share screen. Nah, ini mungkin untuk sesi kedua, saya persilakan untuk Mas Farid Yuli Martin untuk bercerita tentang chatbot yang ada di AWS. Silakan untuk Mas Farid Yuli Martin. Untuk waktunya saya persilakan. Oke. Suara saya terdengar ya? Atau putus-putus atau gimana? Jelas, Mas Farid. Oh ya, siap. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi belajar mengenai atau ya berkenalan dengan image processing atau kecerdasan buatan yang mana itu mengolah data gambar. Nah, sekarang kita akan langsung saja ke chatbot ya. Nah, chatbot ini apa gitu ya? Nah, pada dasarnya ya chatbot ini adalah replikasi dari percakapan antar manusia. Jadi kalau kita ngobrol ya tentu ada lawan bicaranya. Nah, biasanya kalau konvensional ya antar manusia ya, maksudnya misalkan aku dengan Mas Dana dan lain sebagainya. Nah, dengan chatbot ini seperti percakapan dengan manusia tapi sebenarnya bukan manusia, atau dengan kecerdasan buatan gitu ya. Ini saya izin share screen ya. Nah, ini share screen saya Pak, kelihatan ya? Ya, terlihat. Oke, siap. Nah, oke, jadi kalau diterjemahkan ya, chat itu percakapan ya. Jadi percakapan itu bisa dalam bentuk ketikan atau dalam bentuk ngobrol biasa. Nah, fungsinya apa sih gitu ya? Chatbot ini kalau kalau kita gunakan dalam sehari-hari fungsinya apa? Dan manfaatnya apa gitu. Nah, salah satu manfaatnya yang terlihat dengan jelas adalah misalkan kita punya
Misalkan kita punya website gitu ya, website jual beli. Kemudian ada yang ingin bertanya ya. Tentunya chatbot ini membantu dalam hal menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau tidak ada chatbot, berarti yang menjawab itu adalah administrator atau admin dari websitenya. Nah, tentunya admin itu bisa ya bisa melakukan hal lain ya selain menunggu chat dari orang-orang ya. Misalkan ya kalau jam 12 malam ada yang ngechat gitu ya, pengen lagi beli di e-commerce, yang jawab tentunya kalau misalkan adminnya tidak tidur ya bisa adminnya, tapi itu tidak mungkin. Nah, makanya chatbot ini dia fungsinya adalah untuk menggantikan fungsi admin tersebut kalau di atas jam kerja gitu ya, di jam-jam istirahat. Nah, itu mungkin teman-teman di sini bisa menggunakan konsep tersebut ya untuk biar semuanya jadi otomatis. Nah, kadang admin juga slow respon ataupun banyak yang tanya dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa satu-satu dijawab. Nah, menggunakan chatbot ini nanti bisa mereplikasi ya percakapan, tanya apa, dijawabnya apa dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, nah ini kita lihat ya contoh chatbot ya untuk memesan minuman ya. Drink order chatbot. Nah, jadi misalkan aku memesan minuman gitu ya. I'd like to order an iced tea. Nah, si chatbot ini dia awalnya mengolah data berupa suara ya. Data berupa suara kemudian katakanlah diterjemahkan ke dalam data yang dipahami oleh mesin. Karena mesin itu tidak berkomunikasi atau tidak tidak menjalankan perintah dalam bentuk perintah bahasa manusia, tapi ini menggunakan bahasa mesin gitu ya. Nah, ketika aku pesan iced tea gitu ya, I'd like to order an iced tea. Nah, dia akan menyaring gitu ya, menyaring fitur-fitur penting atau kata-kata yang penting ya. Order an iced tea. Nah, itu kata kunci ya, kata pentingnya itu. Nah, kemudian nanti akan dipahami ya. Nanti ada konsep yang namanya natural language understanding. Nah, dari perintah yang tadi dari bahasa manusia nanti diterjemahkan lagi. Jadi mintanya apa? Iced tea. Nah, tipenya apa? Minumannya apa? Tea ya, bukan coffee atau bukan milk atau susu gitu ya. Nah, kemudian size-nya apa? Nah, misalkan size-nya tadi belum dijawab, belum disampaikan ya. Nanti si chatbot ini akan menanyakan mau ukuran yang berapa, size yang berapa dan lain sebagainya. Kalau sudah ada nanti si chatbot ini akan memahami, oh size-nya small gitu ya. Kemudian temperaturnya yang panas apa yang dingin? Karena tadi mintanya iced tea, tentunya temperaturnya yang dingin. Nah, kemudian nanti si chatbot ini akan memberikan respon, apakah kamu benar memesan es teh gitu ya, iced tea. Oke, nanti akan diproses. Kemudian nanti kalau misalkan chatbot ini sudah ditingkatkan lagi menjadi smart assistant gitu ya, atau dalam hal ini biar lebih canggih gitu ya. Selain bisa menjawab percakapan seperti ini, nanti dia juga akan bisa memberikan perintah ke bidang lain, ke bagian lain gitu ya. Untuk ini tadi ada yang pesan ST ya. Nah, kalau chatbot kan tadi kan untuk percakapan. Nah, kalau ditingkatkan lagi kecanggihannya, bisa untuk memberikan perintah ke bagian lain, ini ada yang pesan ST, tolong buatkan gitu ya. Nah, setelah itu hal yang terakhir yang dilakukan adalah nanti si chatbot ini dia akan memberikan konfirmasi bahwa ya pesananmu akan segera datang gitu ya. Nah, ini ada tulisannya Polly ya. Kalau di slide itu ada tulisannya Polly. Itu salah satu service dari AWS yang mana dia mengolah text to speech ya. Jadi dari teks ke suara voice. Nah, jadi awalnya masuk itu dalam bentuk suara, diolah ke bagian chatbotnya itu dalam bentuk hal lain, nanti transformasi datanya akan berubah-ubah
kemudian nanti akan dikeluarkan atau outputnya juga nanti dalam berupa suara, dalam bentuk suara lagi. Jadi dari text to speech. Nah, ini chatbot ya. Kalau chatbot untuk percakapan saja, kemudian kita kenalan lagi dengan yang ini salah satunya Alexa gitu ya. Alexa ini ya kayak Siri, kayak Google Assistant dan lain sebagainya. Dia smart assistant. Jadi kita bisa memberikan perintah nih. Tolong set alarmku jam mungkin subuh jam 4 gitu ya. Atau mungkin tahajud dulu jam 2 dan lain sebagainya. Nah, itu bisa memberi perintah, nanti dia setting alarm sendiri yang akan berbunyi di jam tersebut. Ini ada video. Tapi ini aku akan coba karena videonya di YouTube gitu ya. Bentar. Oke. Ya, jadi ini video singkat ya mengenai Alexa. Suaranya kecil ya, Mas Farid. Gimana? Suaranya kecil. Oh iya. Tidak terdengar. Benar nggak? Oke, ini mungkin nanti teman-teman di sini apa ya ingin nonton videonya juga bisa sih. Jadi ini cuma apa perkenalan tentang Alexa saja. Yang mana yaitu jadi AWS itu punya Alexa ya. Kalau apa namanya? Nah, ini video pengenalan Alexa nih. Aku bagikan di kolom chat. Nah, bisa ditonton karena ini bentuknya YouTube. Nah, kalau dari Google ada Google Smart Assistant dan lain sebagainya, itu cuma beda perusahaan aja, tapi konsepnya sama. Nah, oke, setelah ini kita akan coba ya hands on gitu. Kita coba membuat chatbot sederhana gitu ya, dengan salah satu service yang ada di AWS Educate. Nah, servisnya itu namanya adalah Amazon Lex. Nah, sebentar, aku ke PPT-nya lagi. Oke. Oke, kita akan hands on ya. Jadi teman-teman di sini juga bisa ya kalau yang sudah punya apa namanya sudah punya akun dan sudah ada kreditnya, silakan ya sambil dicoba aja nggak apa-apa. Ini karena ini sederhana gitu ya, tidak ngoding. Ini kita menggunakan apa ya service yang ada di AWS Educate. Nah, untuk membuat chatbot sederhana ini karena sederhana, nanti teman-teman di sini bisa kembangkan lagi sesuai dengan tujuannya. Karena chatbot juga tadi misalkan chatbotnya untuk menerima pesanan minuman dan lain sebagainya, ada yang untuk apa ya booking hotel dan lain sebagainya. Ini contohnya nanti ada booking hotel ya. Nah, silakan teman-teman di sini bisa langsung ya mencoba langsung ke AWS Educate account-nya yang sudah punya. Nah, yang belum punya nanti mungkin dalam artian belum ada kredit mungkin atau belum punya bisa diperhatikan, mungkin bisa sambil di screenshot juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, silakan sign in AWS Educate-nya.
Nah, kemudian kalau sudah masuk, nanti kalau yang sudah ada kreditnya atau yang sudah punya AWS starter account-nya masuk gitu ya, masuk ke AWS account setelah sign in ke AWS Educate-nya tadi. Oke, kemudian kalau sudah nanti akan masuk ke AWS Educate Starter Account. Diklik bagian tombol kuning gitu ya. Tulisannya AWS Educate Starter Account. Kalau sudah nanti akan masuk ke Vocarium. Nah, ini nanti kalau yang ada pertanyaan ataupun mungkin ada kebingungan disampaikan di kolom chat nggak apa-apa gitu ya, ataupun raise hand. Nanti dibantu sama Mas Dana juga untuk menjawabnya. Oke, kalau sudah masuk Vocarium, nanti klik saja yang AWS Console gitu ya. Oke. Nah, nanti masuk ke console management. Silakan nanti milih ya, milih service yang akan digunakan. Caranya itu searching di kolom search aja, kemudian diklik saja atau ya diketik saja Amazon Lex gitu ya. Nah, ini contoh atau salah satu service yang ada di AWS Educate ini, yang mana nanti membuat bisa dibuat chatbot sederhana dulu ya. Oke, kalau sudah nanti akan tampilannya seperti ini gitu ya. Ada Amazon Lex, kemudian get started. Ya. Ini membuat contoh chat sederhana nanti. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya dulu, mungkin ada yang tadi sambil nyoba gitu ya. Silahkan. Silahkan ya, kalau ada yang ingin bertanyakan ya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau belum ada kita lanjut dulu. Nah, kalau belum ada mungkin sambil ya kalau yang belum punya akunnya bisa diperhatikan dulu. Nah, setelah klik get started akan muncul seperti ini. Nah, nanti create bot. Nah, kita akan membuat bot sederhana saja. Nanti juga bisa ya. Kalau ini contoh simple. Nanti bisa dikembangkan lagi sesuai dengan tujuan chatbotnya untuk apa, dikembangkan lagi. Nanti juga bisa menggunakan platform yang kita perlu ngoding gitu ya, atau menggunakan bahasa pemrograman bisa. Tapi yang di sini kita tidak ngoding dulu. Oke, kalau sudah diklik create bot, nanti muncul seperti ini ya. Kemudian klik saja start with an example gitu ya. Nah, oke, nanti start with an example gitu ya. Ada 3 contoh. Nah, 3 contoh, salah satunya yang book trip. Nah, kita akan bikin yang kita akan menggunakan example atau contoh yang book trip dulu. Oke, selanjutnya ya, karena kita sudah memilih example yang book trip, kita konfigurasi. Nah, yang pertama kita isi bot name-nya dulu, terserah gitu ya.
mau diberi nama apa ya? Kalau saya ini di contoh ini namanya trip gitu ya, ke perjalanan. Kemudian description-nya itu opsional, bisa diisi, bisa tidak gitu ya. Kalau saya diisi travel booking system ya. Kalau nggak diisi nggak apa-apa, karena ini opsional. Selanjutnya yang IAM permissions itu diklik saja yang create role with basic Amazon Lex permissions. Selanjutnya ke bawah lagi gitu ya, ada Children's Online Privacy Protection Act atau COPPA. Nah, itu diklik saja yang yes gitu ya. Nah, ini sampai sini dulu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya. Silakan ya jika ada yang ingin ditanyakan. Berjalan sepertinya Mas Farid. Oke, Teman-teman. mantap, mantap. Oke, berarti lancar ya, sampai sini masih lancar. Nah, ini karena ini simple gitu ya. Kita lanjut lagi. Kita masih ada perlu mengkonfigurasi beberapa hal gitu ya. Oke. Nah, ke bawah lagi nanti ada setting lagi. Nah, setting lagi nanti idle session timeout-nya bisa diisi ya, terserah ya. Kalau saya milih 5 menit saja. Kemudian yang advanced settings itu opsional, itu saya biarkan gitu ya, default saja kalau yang di sini. Kemudian kalau sudah ya, sudah dipastikan ya seperti tadi ya konfigurasinya, insya Allah udah oke. Nah, kalau sudah nanti klik next saja. Nah, setelah klik next nanti memilih bahasa atau language ya di botnya ya. Nah, kalau di sini di apa namanya di Amazon Lex ini belum ada bahasa Indonesia. Jadi mungkin bahasa yang paling universal ataupun yang paling mudah dipahami di sini masih bahasa Inggris US gitu ya, atau bahasa Inggrisnya yang Amerika ya. Terus apa bahasanya bisa milih apapun sih sebenarnya sih, tapi kalau saya milihnya yang bahasa yang English US. Nah, kemudian description itu ada kolom description itu opsional. Karena opsional saya tidak perlu isi gitu ya. Setelah itu bisa milih tuh voice interaction. Nah, bisa milih nanti ada apa namanya ya? Yang ngomong itu bisa milih. Nah, kalau saya milih Justin, nah, bisa milih yang lainnya juga. Nanti silahkan gitu ya. Nah, ini ada sampel voice-nya ada. Hello, my name is Justin. Harusnya abang nggak usah pergi-pergi dulu dalam satu ruangan itu aja sama yang tadi. Aku nggak perlu pergi gitu, nggak boleh, nangis. Ya, memang gimana kalau dibolehkan ada abang kan nggak tahu ayam dia mau dikirim. Enggak, ini. Ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian ada intent classification, confidence score. Nah, ini threshold-nya itu saya samakan dengan default atau apa standar dari sananya ya 0,4 ya. Kemudian kalau sudah ini konfigurasi yang ini sudah selesai, diklik yang done. Nah, ini sampai sini nih nanti nih. Nah, sampai sini nanti ada apa namanya ya? Utterance gitu ya, ada utterance atau jawaban-jawaban yang akan dipakai oleh chatbot gitu ya. Kita bisa atur. Misalkan ada orang yang menggunakan chatbot ini kemudian bertanya ya, apa meminta ya.
aku ingin apa ya? Aku ingin membooking hotel ya. Aku ingin booking hotel. Nanti nanti kita bisa atur chatbot itu kalau ada kata kunci booking hotel, nanti chatbotnya akan melacak lagi nih. Dia booking hotel untuk berapa hari gitu ya, atau berapa malam gitu ya. Kalau tidak ada, si chatbot ini menggunakan ini tadi ya, Utrans itu untuk menjawab. Nah, jawabannya mungkin di kota mana ya, hotel yang kota apa, hotel di kota mana, kemudian mau berapa malam. Nah, itu bisa kita tambah-tambahkan tuh di situ. Nah, makanya nanti di slide terakhir nih apa ada kata-kata silakan dikembangkan lagi. Karena yaitu tergantung lagi teman-teman di sini mau seberapa dalam, mau chatbot ini digunakan untuk apa, kemudian mau belajar sampai mana gitu ya. Diserahkan, dikembalikan lagi kepada teman-teman di sini. Ini untuk alur ini teknis general gitu ya, atau teknis umumnya. Nah, kalau sudah selesai gitu ya, kalau konfigurasinya dirasa cukup, maka klik saja save intent, sorry. Nah, kalau sudah nanti akan muncul nih intent save. Nah, kalau sudah bisa diklik yang build. Nah, untuk nge-build-nya atau apa ya namanya? Ya, build-nya ini mungkin butuh waktu ya, beberapa menit ya, mungkin 1 sampai 2 menit. Loading dulu. Oke, kalau sudah nanti ada apa namanya ya? Ada informasi bahwa ini sudah berhasil di build gitu ya. Successfully build language English US in bot trip. Nah, namanya bot trip karena tadi ya, saya memberi namanya trip gitu ya. Nah, di atas ada apa ya? Bar hijau. Kemudian di bawah juga ada nih di samping tulisan English gitu ya. Kalau sudah successfully built, bisa langsung dites di sini. Nah, jadi kayak gini nih hasil akhirnya ya. Kalau yang di contoh ini hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, tapi nanti kalau misalkan diutak-atik lagi utterance-nya, kemudian nanti mungkin nggak pakai sampel, mungkin bisa custom sendiri mungkin kalau bisa gitu ya. Kalau punya cukup banyak waktu juga gitu ya, bisa di custom sendiri. Nanti lebih sip lagi, lebih sesuai dengan yang kita inginkan lagi, apalagi kalau kita nanti di apa ya, didalami lagi menggunakan bahasa pemrograman. Nah, karena ini kita contoh sederhana dengan menggunakan Amazon Lex, ini belum pakai ngoding ya. Keuntungannya adalah kita bisa memahami ya, memahami secara simpelnya. Nah, kalau kekurangannya ya tentu saja karena ini tidak ngoding, jadi tidak sefleksibel yang kita ngoding. Karena ngoding itu apa? Kita memprogram komputer itu bisa sangat fleksibel ya, mau ditambahkan apa, mau diberi warna apa dan lain sebagainya. Kalau ini contoh saja. Nah, ini tes draft version ya. Kalau mau dites ini bisa. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang nyoba tadi, bisa saja untuk sampai selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan gitu ya. Nah, ini hands on-nya sampai sini ya. Ada yang mungkin tadi berhasil, mungkin coba-coba sampai akhir sini juga apa ya, bisa sudah sampai terbuild gitu ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Oh, ini udah chat ya. Oh ya, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ya, ada. Silakan, langsung saja. Oh ya, PPT-nya nanti untuk PPT-nya nanti mungkin di-share sama Mas Zainal gitu ya. Nanti Ya, mungkin Mbak sudah Gina. saya share. Oh ya, Terima siap, mantap. Alhamdulillah ini materinya sudah di-share Mbak Gina nih di grup. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin? teman-teman yang mau bertanya. Sejauh ini masih terkendala aman atau masih ada yang susah, silakan ditanya ya. Mas Soleh, mungkin ada yang mau ditanya? Maaf ketinggalan tadi wifi error di sini. Oh, enggak. Ini lagi baca-baca yang jenengan share ini. Grup ya, materinya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Nah, ini bisa nggak bikin di Sampipi, ya. Kemudian di upload. Nah, itu nanti jadi untuk membuat chatbot gitu ya. Untuk membuat chatbot itu nanti bisa menggunakan berbagai macam platform ya. Kalau yang di contoh ini kita menggunakan layanan dari AWS Educate. Nah, bisa juga menggunakan bahasa pemrograman yang tadi digunakan Mas Dana, itu Python ya, bisa juga. Kemudian untuk apa ya, untuk deploy gitu ya, atau mau ditanamkan di mana itu bisa dipilih ya, nanti bisa di website atau di aplikasi Android, nanti mekanismenya nanti berbeda-beda lagi. Tapi kalau yang di contoh ini masih cukup sampai di sini dulu ya, maksudnya karena ini pembelajaran untuk apa ya, mengenal tentang chatbotnya, ini sampai tes draftnya dulu. Untuk deploy-nya nanti ada mekanismenya, mekanisme lebih lanjut lagi gitu ya. Siap, mantap. Oke, sepertinya belum ada yang bertanya ya. Nah, mungkin dari saya dan Mas Dana mungkin cukup sekian. Nah, mohon maaf ya tadi mungkin ada banyak kekurangan atau kesalahan pengucapan dan lain sebagainya. Saya dan Mas Dana mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup untuk materinya, nanti saya langsung kembalikan ke Mbak Gina. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jainal, Mas Dana, Afwan, dan Mas Farid juga. Ya. Sama-sama. Karena banyak nama Farid, kadang saya suka lupa Mas Farid. Saya mohon maaf ya. Saking Nggak apa-apa, banyaknya Mbak. nama Farid.
Oke, teman-teman santri, master trainer dan teacher, ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan langsung ya, daripada nanti tanya di grup justru malah jadi miskom ya, begitu Mas Farid ya. Jadinya nanti tumpang tindih, mending ditanya sekarang. Sampai di mana batasannya mungkin teman-teman juga sedang melakukan eksekusi ya, untuk tadi yang telah Mas Farid sama Mas Dana sampaikan. Kalau masih berpikir-pikir, biasa ya Mas, kalau masalah IT kan kita serius semuanya gitu ya, nggak kayak lagi stand up gitu ya, ketawa-tawa. Jadi paling kita butuh waktu untuk menyerap materinya gitu, kira-kira gitu. Mas Soleh, gimana, aman? Aman. Aman ya. Mas Juhair, gimana Mas Juhair? Ada pertanyaan? Insya Allah masih aman, Mbak. Aman ya. Insya Allah. Nampaknya lagi serius untuk buat proposal ini ya. Jadi teman-temannya pada off cam semua ini, Mas Farid dan Mas Dana. Saya mohon maaf ya, para master trainer dan juga teacher, santri lagi sibuk mempersiapkan deadline proposal. Kalau di Jogja sudah selesai ya? Belum? Diundur ya acaranya? Ya, kalau di Jogja udah penjurian ya, tinggal nanti pengumumannya tapi diundur. Diundur ya, siap-siap. Baiklah teman-teman, Mas Farid dan Mas Zainal, mungkin teman-teman santrinya sudah aman sejauh ini yang mereka lakukan. Selebihnya kita komunikasi via chat group. Mungkin nanti secara personal saya juga akan minta nomor Mas Farid dan Mas Dana. Kami atas nama RMI mohon maaf apabila banyak kesalahan ya Mas ya, kekurangan dalam webinar ini. Kiranya teman-teman santri juga tidak semuanya aja ini nih Mas Farid, Mas Dana. Karena mungkin ada aktivitas lain di pondoknya yang tidak bisa mereka untuk bergabung seperti itu. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum kami tutup acara, perlu kami informasikan di awal bahwa seri ketiga pelatihan ini tuh diadakan dalam waktu yang sama ya, setiap hari Minggu kita akan mengadakan webinar begitu kira-kira untuk mengisi informasi dan juga materi dari serangkaian serial Training Road to Santri. RMI juga menyediakan forum aktualisasi karya santri guna menjaring inovasi, kreativitas, dan pemecahan masalah berbasis teknologi. Dengan mengadakan kompetisi Road to Santri 4.0 dengan tema dari santri untuk pesantren dan umat Islam yang akan digagas dan dibuatkan proposal oleh para master trainer, para teacher, dan juga santri umum selain daripada 20 pesantren itu, dan dideadline-kan pada jam 12 malam ini ya teman-teman. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih banyak kepada para pimpinan RMIMU, AWS, dan Sagasitas Indonesia, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang bermanfaat yang dapat kita aplikasikan di lingkungan pesantren nanti. Kiranya begitu ya Mas. Salam hangat dari kami segenap pengurus pusat RMI PBNU, mengucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live all ya. Tetap semangat para santri semuanya.